Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channelnya Husein_UC, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kesempatan kali ini tema kita akan membahas tentang bagaimana caranya agar buah pisang kita bersih, mulus, tanpa bercak alias glowing, ya. Karena tentang bagaimana buah pisang yang dihasilkan bisa bersih. Ini juga banyak sahabat kita yang bertanya. Bahkan ada juga kemarin yang bertanya, Pak Husein, bagaimana caranya buah pisangnya bisa mulus seperti paha? Waduh. Nah, pada kesempatan ini sahabat tani kita akan membahas tips-tipsnya atau apa yang saya lakukan agar buah pisang yang kita miliki ini dapat bersih, mulus, tanpa noda, tanpa bercak, tidak bores, korengan, dan lain-lainnya. Dan tentunya tidak lepas daripada pola perawatan yang kita lakukan. Nah, untuk itu pada sahabatku semuanya, langsung saja kita lanjutkan apa saja tipsnya dan hal yang biasa saya lakukan agar buah pisang yang kita miliki ini bersih. Dengan bersihnya buah pisang kita, tentu harganya pun juga akan lebih bagus dan lebih mahal jika dibandingkan dengan buah pisang yang korengan. Mari sahabat tani kita lanjutkan. Nah, sahabat tani, untuk mendapatkan buah pisang yang bersih, mulus, tanpa bercak, tidak bores, koret, atau apapun istilahnya. Nah, ini sahabat tani yang pertama yang wajib kita lakukan adalah perawatan daripada jantung pisang. Nah, pada saat jantung pisang kita mulai keluar, nah ini usianya 2 hari sampai paling lambat 3 hari sudah kita lakukan perawatan pada jantung pisangnya. Nah, bisa dengan pola sunat jantung seperti yang saya tunjukkan ini. Ini 2 hari yang lalu sudah kita lakukan pemotongan pada bagian ujungnya, jadi sunat jantung. Bisa juga dengan pola menggunakan jarum suntik, ya, jarum suntik khusus untuk tanaman pisang. Nah, sahabat tani, pada saat perawatan daripada jantung pisang, ini yang harus kita perhatikan seperti saya bahas tadi, jangan sampai terlambat. Paling tidak 2 hari setelah jantung pisang ini keluar, paling lama 3 hari ketiga, pagi harinya sudah kita lakukan sunat jantung. Jadi jangan sampai bagian kelopak pembungkus buah atau kelopak jantung pisang ini terbuka, maka larva atau ulat itu akan masuk ke dalam. Nah, kalau ulat itu sudah masuk ke dalam, dia akan menginfeksi daripada buah pisang kita, sehingga buah pisang kita menjadi koret, ya, bores, ya, kemudian meninggalkan bercak-bercak dan noda hitam, dan pada akhirnya pertumbuhan buah pisang pun juga menjadi kurang bagus. Nah, makanya jangan sampai lambat dalam hal melakukan sunat jantung. Nah, untuk melakukan sunat jantung sendiri, kita bisa memotong pada bagian ujung itu kurang lebih 15 cm, ya, dari ujungnya. Kecuali kalau untuk tanaman pisang yang jantungnya lebih pendek seperti pisang kepok atau pisang barangan, ya 10 cm saja sudah cukup, ya, kita potong. Nah, ini bekas kita lakukan pemotongan. Nah, seperti ini sahabat tani, ini kurang lebih 15 cm ini kita potong. Ini bekas kita potong, dan ini adalah daun benderanya. Nah, terus bagaimana caranya agar kita lebih mudah dalam rangka mengetahui kapan jantung pisang kita itu keluar? Nah, tanda-tanda jantung pisang itu keluar, sahabat tani, kita bisa melihat pada daun yang keluar terakhir. Nah, daun yang keluar terakhir itu biasanya daunnya sudah mekar, namun lebih pendek daripada daun pisang yang umumnya dibandingkan dalam satu pohon ini. Nah, jadi ini satu pohon, maka daun terakhir itu sahabat tani bisa dilihat itu lebih pendek daunnya dibandingkan dengan daun yang lain dalam satu pohon ini. Nah, itu ciri kalau pisang tersebut akan keluar jantung. Ya, contoh ini yang sebelahnya. Ini kita manfaatkan juga di pinggir sawah, kita tanam ini pisang juga. Nah, ini sahabat tani bisa lihat ini. Itu sudah keluar daun terakhir. Nah, dia sudah mekar dan daunnya lebih pendek
daripada daun yang lainnya dalam satu pohon ini. Nah, maka nanti berikutnya dia akan keluar daun bendera beserta atau bersama keluarnya daripada jantung pisang. Nah, seperti ini tadi ini yang saya potong ini. Ini daun benderanya pendek sekali. Nah, ditandai nanti akan keluar berbarengan dengan ini jantung pisangnya. Nah, seperti ini. Ini baru 2 hari ini kita lakukan sunat jantung. Nah, sahabat tani bisa lihat. Nah, ini ciri-ciri buah pisang akan keluar jantung dan juga cara kita melakukan perawatannya. Ingat tadi jangan sampai terlambat ya. Paling lama hari ketiga sudah kita lakukan sunat jantung. Nah, ini sahabat tani jantung pisang yang kita lakukan sunat jantung sudah ini hari ke-5 ya. Sudah seperti ini. Nah, bisa dilihat itu buahnya ya. Sudah kelihatan ini sudah mulai terbuka. Ini baru usia 5 hari pada saat jantung pisang keluar. Nah, kemudian tips berikutnya yang harus kita lakukan setelah kurang lebih 15 hari ya, semenjak keluar jantung pisangnya. Nah, ini sahabat tadi seperti ini. Ini sudah usia 15 hari, bahkan ini sudah 16 hari ini. Nah, ini sahabat tani bisa dilihat. Ini sudah keluar buah yang tidak produktif. Nah, inilah buah yang tidak produktif. Ini ya, ditandai dengan buahnya tidak merata. Ini buah terakhir. Maka ini nanti tetap akan keluar buahnya kalau tidak dipotong. Tapi nanti buah berikutnya nanti akan ini berguguran. Nah, seperti ini hasilnya setelah usia kurang lebih 15 hari atau ini usia 16 hari. Nah, kalau kita hitung jumlah sisirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 sisir ini sahabat tani. Nah, ini. Nah, setelah keluar seperti ini, langkah yang harus kita lakukan, ini kita harus melepas seluruh ini bunga jantannya ini. Nah, ini kalau tidak kita lepas, ini nanti dia akan menempel di bagian ujung ini. Nah, kalau dia menempel pada bagian ujung-ujung ini terutama yang ini, apalagi di musim penghujan seperti ini nanti bisa meninggalkan noda hitam atau bercak pada bagian ujung daripada buah pisang kita, sehingga tidak bersih. Maka kita harus melepas seluruh bunga jantannya ini. Baru setelah bunga jantannya kita lepas, ya. Kemudian kita juga akan melepas ini jantung pisangnya. Ya, tujuannya kenapa harus kita lepas? Agar buah pisang ini nanti akan cepat besar. Di samping itu juga buahnya bersih dan mulus. Nah, seperti ini sahabat tani, ini bersih. Tapi kalau kita biarkan begini saja sampai nanti buahnya tua, walaupun sudah awalnya bersih seperti ini, tentu nanti tetap akan meninggalkan bercak dan noda-noda hitam seperti di bagian buahnya ini. Nah, langkah yang harus kita lakukan kali ini, yang pertama kita akan melepas bunga jantannya, kemudian juga kita akan melepas jantung pisangnya. Nah, kalau ada daun-daun yang menempel, yang berdekatan dengan buah, ya buah pisang ini, kalau ada yang mepet atau ini langsung menyentuh buah pisang, harus kita pangkas juga. Karena nanti kalau tidak kita pangkas, maka akibatnya nanti tetap buah pisang akan meninggalkan bercak hitam yang memanjang akibat gesekan antara daun pisang dengan buah pisang yang ditiup oleh angin. Nah, ini sahabat tani, mari kita akan lakukan proses berikutnya. Nah, sahabat tani, setelah kita lakukan pemangkasan seluruh bunga jantannya ini, ya seperti ini sudah bersih. Kita pastikan kita pangkas bersih semuanya. Setelah kita pangkas bersih seperti ini, kemudian juga bagian jantungnya juga, jantung pisangnya juga kita pangkas seperti ini. Nih,
Kita pangkas, bisa menggunakan pisau atau cukup dengan menggunakan tangan. Nah ini buah yang tidak produktif tadi, ini kita sisakan satu ini sahabat tani ini. Kita sisakan satu. Tujuannya apa? Agar kalau di sini terjadi pembusukan, ini tidak naik kepada bagian atas ini. Nah ini kenapa kita sisakan satu. Kemudian berikutnya, kalau sahabat tani menginginkan buah pisang ini nanti buahnya besarnya rata dari atas, dari sisir yang paling atas sampai ke sisir yang paling bawah, ya, agar buahnya rata sama besar, atau kalaupun terjadi selisih tidak terlalu jauh, maka sahabat tani bisa mengurangi sisir yang ada di bawah ini. Ya, jadi begitu tekniknya. Jadi ini kan ada 10 sisir. Nah kalau kita kurangi 2 sisir lagi, artinya kita sisakan 8 sisir, maka buah pisang ini akan lebih cepat besar dan buahnya akan lebih merata jika kita membiarkan 10 sisir ini kita pertahankan. Ya, itu opsi sahabat tani, tinggal dipilih saja. Ya, kalau menginginkan besar semua sama besar, ya kita harus memangkas, mengurangi sisir bagian bawahnya. Namun kalau tidak, ya cukup seperti ini saja. Nah kemudian setelah ini langkah berikutnya, nah seperti ini sahabat tani, setelah kita karungin seperti ini, kita bungkus dengan menggunakan karung. Nah ini kalau buah pisangnya ini lebih panjang dari karung ini, bagian bawah ini bisa kita lepas, ya, biar ada rongga udara bisa masuk dan buah yang di bawahnya juga bisa masuk. Namun kalau buahnya pas, ya tidak usah kita lepas ini bagian bawahnya karung ini. Nah seperti ini hasilnya sahabat tani. Nah setelah kita lakukan pembungkusan seperti ini, maka kurang lebih 2,5 bulan buah pisang ini sudah siap untuk dipanen. Artinya semenjak keluar jantung sampai kepada masa panen ini butuh waktu kurang lebih 3 bulan atau 90 hari. Nah kalau saya sih rata-rata pada usia 85 hari atau 87 hari sudah kita tebang agar tidak full, biar tidak pecah buahnya. Ayo kita akan lihat bagaimana ciri buah pisang yang memang sudah tua dan siap kita panen. Nah sahabat tani, inilah ciri buah pisang yang sudah tua alias buah pisang yang siap kita lakukan pemanenan. Adapun ciri-ciri buah pisang yang siap kita panen, yang pertama untuk bentuk buahnya sudah cenderung diameternya cenderung bulat, ya. Bahkan persegi-persegi yang ada pada buah pisang pun juga sudah mulai hilang. Dan usia panen ini bisa kita lakukan pada usia buah pisang yaitu 2 bulan 25 hari. Kebetulan ini ada yang 2 bulan 25 hari, ada yang 2 bulan 27 hari. Artinya kurang lebih 85 sampai 87 hari semenjak keluar jantung sahabat tani. Nah inilah ciri daripada buah pisang kita yang siap kita lakukan pemanenan. Jadi panennya itu jangan sampai telat, jangan sampai 3 bulan atau lebih dari 3 bulan maka buah ini bisa pecah. Jadi kalau saya rata-rata pada usia 2 bulan 25 hari sudah saya panen, atau paling lambat 2 bulan 27 hari. Seperti ini sahabat tani, lihat bersih, mulus, tanpa bercak, ya, dan sangat mulus, ya, bahkan seperti sahabat kita katakan mulus seperti paha.
Wah. Nah, sahabat tani, saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Salam satu getah, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.